Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Sementara apa yang menjadi gagasan saya itu adalah bersumber dari sebuah keinginan sebenarnya. Sebelumnya saya coba menceritakan dulu tentang Desa Tirtalaga ya, desa saya, bahwa Desa Tirtalaga itu adalah desa yang terbentuk dari transmigrasi lokal atau dikenal dengan translok, yang penduduknya berasal dari sekitar Lampung ya, dari Lampung ditransmigrasikan ke Lampung, kita kenal dengan transmigrasi lokal. Sementara Desa Tirtalaga itu adalah desa rawa gambut yang disodet sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pemukiman dan wilayah transmigrasi. Di sini mungkin saya ceritakan dulu tentang kondisi desa, bahwa potensi desa kita kurang lebih sekitar luas wilayahnya yaitu 1100,2 hektar yang terdiri dari 200 hektar atau kurang lebih 150 hektar itu pemukiman. Yang lainnya adalah lahan usaha tani atau lahan usaha masyarakat. Dulu sebelum berubah jauh, desa kita itu adalah sawah semua, sawah tada hujan. Kemudian karena kurangnya hasil panen, sebagian bergeser menjadi perkebunan. Kurang lebih sekitar 300 hektar beralih fungsi dari yang tadinya sawah menjadi lahan perkebunan, yaitu lahan perkebunan sawit, lahan perkebunan karet diantaranya. Kemudian setelah saya masuk jadi kepala desa, saya melihat berbagai permasalahan yang ingin coba saya angkat, diantaranya yaitu permasalahan tentang sawah. Sawah kita itu hanya bisa panen satu kali dalam 1 tahun karena berbagai masalah. Diantaranya permasalahannya adalah kurangnya sumber air, karena kita hanya mengandalkan air hujan atau kesediaan air pasang surut ya, karena kita di Desa Tirtalaga termasuk daerah transmigrasi pasang surut. Kemudian ada permasalahan akses permodalan petani, walaupun sudah ada KUR masuk desa tapi tidak semua bisa mengaksesnya. Kemudian ada SDM, tentunya sumber daya manusia yang mungkin masih lemah. Maka dari itu, jadi berbagai permasalahan itu saya mencoba untuk menggali gagasan, tentu bukan keinginan sendiri, bukan kemampuan sendiri, tapi juga dengan hasil diskusi dengan teman-teman, baik dari pendamping lokal, TA, dan juga PPL desa. Kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebenarnya saya punya 2 program utama yang tentu menjadi program dari Kementerian Desa, diantaranya yaitu pelayanan terpadu, dan kemudian adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini saya mencoba untuk mengarahkan potensi yang ada di desa untuk optimalisasi, atau istilah kami di pertanian mungkin intensifikasi lahan, yaitu dari lahan yang sama kemudian menghasilkan hasil yang berbeda atau meningkat. Sesuai dengan apa yang menjadi semangat kita, yaitu pada tema pagi hari ini, yaitu sarapan SDGs, di mana tujuannya SDGs itu salah satunya diantaranya adalah satu, untuk menghapus kemiskinan, yang kedua adalah tidak adanya lagi kelaparan. Maka
dari sinilah kita mencoba untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Berawal dari diskusi dengan masyarakat, kemudian kita coba menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Masalah yang pertama adalah tentang kurangnya sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk bercocok tanam. Nah, dari situ kita bersama-sama dengan warga masyarakat berswadaya, bergotong royong, memanfaatkan sumber air yang berlebih di tetangga desa kita, yaitu kebetulan kita berhadapan langsung dengan PT Perkebunan Sawit, PT PTLA. Di sana saya melihat ada kelebihan debit air setiap musim hujan, yang mungkin bagi perkebunan itu juga sebuah musibah atau mungkin sebuah bencana. Maka dari situ kita coba bersama-sama masyarakat melihat kelebihan air itu kita manfaatkan, kemudian bersama-sama kita menggali tanggul perbatasan itu dan memasang paralon-paralon agar air itu bisa masuk ke saluran-saluran sawah kita. Nah, alhamdulillah dengan bekerja sama dengan petani itu sekarang sudah bisa terairi. Apa yang menjadi masalah utama, air sudah tersedia, sehingga petani bisa lagi tanam 2 kali, jadi NT 2 nya bisa tanam. Dan kemudian kita juga coba melihat permasalahan yang lain, yaitu mungkin akses permodalan. Akses permodalan ini sudah ada KUR dari BRI dan BNI, tetapi rupanya tidak semua warga masyarakat bisa mengaksesnya karena mungkin ada kendala baik dari segi administrasi ataupun mungkin dari keinginan warga tersendiri. Kami kalau untuk permodalan kita bekerja sama melalui lembaga yang dimiliki oleh desa, yaitu BUMDesa. Jadi kita menyalurkan penyertaan modal kepada BUMDesa, kemudian BUMDesa menyalurkan modal-modal tersebut kepada petani. Modal ini kita berikan tidak berbunga atau tanpa bunga, tetapi kita di sini mengikat petani dengan cara kemitraan. Yang kita maksudkan nanti bahwa kita dari hilir ke hulu. Jadi yang kita harapkan nanti ketika panen, kamilah dari BUMDesa itu yang akan memanen hasilnya, kemudian kita mendapatkan bagi hasil. Dari istilah petani itu bawon, kalau mungkin istilah kita bagi hasil. Kalau biasanya dalam 100 karung itu kita mendapatkan 10 karung. Jadi modal itu tidak berbunga, tapi kita harapkan dari hasil panen itu, dari hasil kerja kita memanennya itu, kita mendapatkan hasil bagi hasilnya. Di situ tujuan utamanya. Kemudian tentu ada masalah lain, yaitu sumber daya. Di sini sumber daya pengertian dari masyarakat itu mungkin kurang tahu bagaimana cara bercocok tanam yang baik, kemudian pengendalian hama dan penyakitnya. Maka kita juga menggandeng PPL desa untuk bersama-sama melakukan pembinaan. Makanya kita punya komunitas atau petani-petani yang bekerja sama dengan BUMDesa. Kita ikat namanya Petani Binaan BUMDes. Jadi ke depan inginnya semua petani yang ada di desa kami, Desa Tirtalaga, menjadi mitra atau menjadi binaan BUMDes. Tentu tidak hanya sekedar kita memberikan modal, tetapi di situ kita akan membina dari semua permasalahan yang ada. Yang kita harapkan dengan pembinaan dari BUMDes, dengan mitra dengan kami dengan BUMDes, lahan kita yang kita miliki itu semua termanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Dari situ tentu yang kita harapkan adalah penambahan nilai ekonomi masyarakat dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan bisa terwujud dan kemandirian masyarakat juga bisa terwujud. Nah,
Maka saya di situ ingin betul bahwa mitra kami yang baru sebagian dari petani yang ada akan menjadi semua petani yang ada di Desa Tirtalaga menjadi mitra BUMDes, sehingga nanti kita menjadi desa yang mungkin saya cita-citakan sebenarnya agropolitan. Jadi di sana sebenarnya agropolitan itu adalah tujuannya, Pak, untuk menempuh ke sana. Sekarang adalah proses, mungkin masih jauh, dan di forum yang sangat baik ini tentu saya mengharapkan support, kemudian dukungan atau mungkin masukan-masukan dari Bapak sekalian, para PA, PD, PLT, agar apa yang kita inginkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Tentunya harapan saya yaitu untuk membuat desa agropolitan. Tentu yang kebetulan Kabupaten Mesuji, kalau tidak salah sesuai dengan apa yang saya dengar dari Dinas Pertanian, kita termasuk salah satu food estate yang menjadi program unggulan dari Dinas Pertanian, dan salah satunya Desa Tirtalaga ada di kawasan itu. Karena Desa Tirtalaga ini adalah desa penyangga kota terpadu mandiri Tanjung Mas Makmur, ya. Jarak kita dengan pusat KPM itu tidak lebih dari 5 kilo. Jadi maka dari itu kayaknya walaupun kelihatannya agak berlebihan ya menuju desa agropolitan, tetapi itu adalah pemicu semangat kami agar bisa betul-betul bersama-sama dengan teman-teman terkait, pendamping desa, Pak Camat, PPL, agar kita punya tujuan yang jelas dalam hal arah pembangunan khususnya di sektor pertanian. Untuk mendukung apa yang menjadi keinginan saya, keinginan kami semua, kita semua untuk menuju desa agropolitan, maka arah pembangunan desa khususnya yang dari dana desa, kita juga fokuskan dulu ke jalan-jalan yang menuju langsung atau menyangga langsung arah ekonomi kita ada di sawah yang pada hujan tadi kemudian sudah bisa berubah menjadi irigasi manual. Itu ini tentu tidak hanya kita biarkan begitu saja, kami dari desa juga bersama PPL, bersama pengurus desa meninjau langsung sawah-sawah petani. Jadi apa yang ada di sana, permasalahan yang ada di sana coba kita selesaikan, tentu dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Gambaran untuk agropolitan kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Udah cukup menyampaikan? Cukup, tapi masih ada satu lagi yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan apa yang menjadi semangat yang baru-baru ini disampaikan Gus Menteri, yaitu untuk pelayanan terpadu. Kami mencoba untuk layanan terpadu ini yang nantinya juga akan kita akseskan ke agropolitan sebagai pendukung agropolitan, yaitu diantaranya saya sudah membuat aplikasi desa, namanya di Tirtalaga Digital. Sudah kita masukkan ke Play Store, sudah bisa diunduh oleh di Play Store. Tentu di sini semangat saya untuk membuat layanan digital itu diantaranya adalah untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, diantaranya surat menyurat atau e-layanan, kemudian untuk publikasi anggaran kita, kemudian juga di situ yang ingin saya tekankan adalah di e-pasar, karena saya ingin mempromosikan semua produk-produk yang ada di Desa Tirtalaga. Salah satunya adalah produk unggulan pertanian melalui e-pasar pada nantinya. Jadi ada berbagai menu kita di aplikasi kita,
mungkin perlu masukan dari Bapak sekalian. Di sini ini baru tahap awal Bapak. Jadi kita membuat aplikasi desa, sudah bisa diakses. Kemudian di situ mungkin saya kenalkan, di sana ada SDGs desa yang nantinya akan terkoneksi dengan SDGs pusat. Kemudian di status CDM juga sudah terkoneksi sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kemudian e-pasar. Nah, e-pasar ini baru tahap awal, kita baru sosialisasi kepada pelaku-pelaku UMKM di desa, dan kemudian juga nantinya akan menjadi pusat pemasaran kita untuk produk-produk pertanian unggulan kita. Kemudian kita juga ada medsos 3 Dikit, yang di situ tentu yang artinya 3 Dikit adalah Tirtalaga Digital. Nah, di situ tentu yang bisa mengakses khusus untuk warga desa Tirtalaga. Mungkin banyak kekurangan dari apa yang kita awali ini, kami awali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dapat masukan yang banyak dari semua yang hadir pada pagi hari ini.